Baik, teman-teman kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Kita sudah masuki pekan ke-13 teman-teman. Di mana teman-teman ada tugas untuk project management plan. Itu bagi teman-teman yang ingin ya. Bagi teman-teman yang sudah selesai boleh mengumpulkan ya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas putar project management plan. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas putar project management plan teman-teman ya di pertemuan kemarin. Bagi teman-teman yang memang tidak hadir di pertemuan kemarin, ini silahkan dibaca aja. Gak terlalu berbeda jauh dengan project Carter teman-teman. Hanya untuk project management plan ini dia lebih detail. Kalau kita berbicara project Carter itu kan cakupannya dia lebih sederhana teman-teman. Jadi ke poinnya aja atau objektifnya aja. Sementara kalau di project management plan ini bisa sangat banyak teman-teman ya yang nanti teman-teman masukkan itu terkait dengan anggaran, terus kemudian tahap inisiasi siapa aja yang nanti akan terlibat. Ya nanti ini kan tugasnya kita berikan secara berkelompok ya. Jadi teman-teman dibagi aja nanti karena lumayan banyak teman-teman ya. Kemudian untuk template yang digunakan juga nggak ada yang baku, teman-teman boleh menggunakan yang ada aja. Maksud saya teman-teman tinggal searching untuk templatenya untuk pembuatan PMP ini teman-teman. Nah, kalau pertemuan 13 kayaknya nanti aja deh kita bahas di terakhir aja ya. Dan saya akan coba melanjutkan ke sini network diagram, tapi kita sudah masuk ke lanjutannya. Sebelum ke sini saya coba bahas yang ini sekali lagi supaya teman-teman nanti nyambung. Ini kan sudah kemarin ya. Kita bahas yang ini lagi nih teman-teman. Oke. Nah ini. Sebelum ke sini saya coba terangkan dulu. Nah, teman-teman di sini teman-teman itu akan belajar metode bagaimana caranya teman-teman untuk mengetahui gitu kapan sih pekerjaan itu akan selesai, kapan sih waktu yang tepat untuk kita mulai melakukan suatu kegiatan atau aktivitas teman-teman ya. Beberapa metode yang nanti teman-teman akan sering jumpai adalah salah satunya itu nih teman-teman, yaitu PDM ya. Lalu kemudian ADM atau di sini teman-teman bisa lihat activity on node di sini atau AOA, activity on a row. Dua pendekatan yang digunakan untuk pembentukan atau penggambaran jaringan kerja adalah metode ini teman-teman ada dua. Yang nanti akan sering teman-teman pakai adalah yang ini, yang PDM. Kedua metode ini menggunakan dua bentuk blok panah dan not atau not itu simpul ya atau buletan dia. Pada praktiknya metode activity on not ini ya teman-teman lebih banyak mendominasi pelaksanaan proyek. Kadang-kadang metode ini disebut dengan metode diagram precedence atau predecessor yang kemarin teman-teman coba dibuat di Microsoft Project. Itu teman-teman. Oke. Kita lihat aturan penyusunan networknya. Aliran jaringan adalah dari kiri kanan. Terus kemudian suatu kegiatan tidak dapat dimulai sampai seluruh kegiatan pendahulunya selesai. Lalu panah pada jaringan mengindikasikan aliran dan harus didahulukan panah dapat menghilang. Setiap kegiatan seharusnya memiliki nomor identifikasi yang unik atau ada ID-nya nanti teman-teman. Nomor identifikasi kegiatan harus lebih besar dari kegiatan dahulunya. Pengulangan tidak diizinkan, dengan kata lain daur ulang melalui suatu set kegiatan tidak diperbolehkan. Teman-teman untuk yang ini teman-teman baca aja sendiri ya, yang sebelah-sebelah sini nanti. Oke. Ini kaitannya dengan ES, terus kemudian LS, nanti saya bahas deh. Ini supaya mempercepat, supaya kita masuk ke pertemuan 12.
Nah, ini adalah simbol metode activity on a row yang PDM ya. Yang ini teman-teman. Mohon maaf, yang ini ADM. Ketukar. Oke, anak panahnya ini disimbolkan menyatakan kegiatan atau aktivitasnya. Iya, Waalaikumsalam. Nah, jadi tanda panah ini menyatakan aktivitasnya ya teman-teman ya. Bukan kejadiannya gitu, tapi aktivitasnya. Kemudian nanti teman-teman juga akan melihat simbol seperti ini. Ini saat kejadian awal ya, ini saat kejadian saat peristiwa akhir ya yang ini ya. Yang ini awal ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah nomor aktivitas, bukan aktivitas, peristiwa atau kejadian teman-teman. Ini kegiatan. Lingkaran not menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa. Tanda panah putus-putus ini menyatakan kegiatan semua atau dummy. Nanti akan saya coba perlihatkan seperti apa sih itu teman-teman. Hubungan elemen jaringan kerja di sini, hubungan seri kegiatan B dapat dimulai bila kegiatan A selesai dilaksanakan. Teman-teman di sini bisa dilihat ya. Untuk kita bisa melanjutkan ke project atau ke tahapan selanjutnya atau task aktivitas selanjutnya, yang ini harus selesai dulu. Itu aktivitas sebelumnya. Antara dua kegiatan terdapat hubungan seri bila sebuah kegiatan tidak dapat dimulai dikerjakan kalau kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan. Nah, terus kemudian macam atau jaringan kegiatan juga bervariasi, teman-teman. Sekarang hubungan paralel nih, berbarengan. Kegiatan A dan kegiatan B dapat dilaksanakan bersama-sama. Nah, ini penggambarannya seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Jika sebuah kegiatan bisa dimulai atau diselesaikan tanpa perlu menunggu kegiatan lain selesai, di sini memiliki suatu peristiwa awal bersama, memiliki satu peristiwa akhir bersama, memiliki satu peristiwa akhir dan satu peristiwa awal bersama, memiliki peristiwa awal yang berlainan dan peristiwa akhir yang berlainan. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan di sini berkaitan dengan teman-teman nanti ketika menjadi seorang project manager sedang menangani project, terus kemudian misalnya teman-teman sedang membuat sebuah aplikasi ya. Nah, itu kan di sana akan peran atau orang yang nanti akan terlibat tuh banyak tuh. Teman-teman sebagai seorang project manager itu bisa nggak mengalokasikan orang-orang yang memang ini nih seharusnya bisa dikerjakan oleh misalnya di bagian developer ya. Developernya itu tiba-tiba sakit atau dia nggak masuk. Bisa nggak sih kita narik orang atau nambah lagi gitu teman-teman supaya project yang teman-teman kerjakan itu tepat waktu atau pekerjaan itu selesai sebelum waktunya, tiba-tiba kita nggak mungkin kan membiarkan orang di sana itu tanpa mengerjakan sesuatu gitu seharian. Otomatis teman-teman ya coba kenapa nggak kita tarik dia aja atau pekerjaan itu dia ngumpul di satu tempat atau stacking gitu teman-teman. Gitu. Itu teman-teman yang ngatur nanti gitu supaya ya semuanya bisa merata gitu teman-teman pembagian kerjanya itu. Aerodiagram method ADM disebut juga diagram jaringan atau activity on row. Aktivitas dinyatakan dengan anak panah, row, titik not atau lingkaran berada pada ujung awal dan ujung akhir aktivitas hanya dapat memperlihatkan tergantung finish to start. Precedence diagram method atau PDM ya, disebut juga diagram activity on node. Kegiatan pada node AON atau AON, aktivitas dinyatakan menggunakan kotak atau box. Anak panah menunjukkan hubungan antara aktivitas-aktivitas. PDM lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen project. Nah, teman-teman, di gambar ini sebenarnya ini sama ya. Ini sama, ini sama. Dia memiliki kegiatan yang sama, hanya desainnya, gambarnya itu dia berbeda. Kalau activity on node sama activity on node, activity on row. Saya ketukar terus di sini. Activity on, oke. Nah, ini ya. Jadi activity on node sama activity on row ini sama. Oke, kita coba lihat yang ini. Kalau kita berbicara activity on node atau PDM di sini, kita bisa melihat A datang sebelum B, yang datang sebelum C. Nah, ini teman-teman, A datang sebelum B, yang datang sebelum C. Sesuaikan dengan pekerjaan atau project yang teman-teman handle nantinya. Gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat kalau di activity on a row, penggambarnya seperti ini.
Nah, dia agak lebih detail untuk yang ADM ini, teman-teman. Kemudian kalau modelnya seri ini ya, kalau paralel kita lihat A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. A dan B ini harus selesai dulu gitu untuk peristiwa atau sebelum beranjak ke peristiwa selanjutnya. Nah, ini kegiatan ini nih, teman-teman nih. Oke. Kalau di penulisan di activity on arrow-nya seperti ini. A, B merujuk ke satu tempat, di sini baru ada panah ke sini, C ya, teman-teman ya. Kemudian di sini juga dapat dilihat B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. B dan C ini nggak bisa dimulai sebelum A selesai. Sama di sini. Hanya memang kalau di activity on arrow di sini lebih didetailin, teman-teman. Oke, masih dilanjutkan ya. Kan boleh ngilang. C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B selesai. Kan kalau kita lihat di sini tadi mana ya? Panah pada jaringan mengindikasikan aliran dan harus didahulukan. Panah dapat menyilang, teman-teman, di sini. Saya lanjutkan ya. Nah, C dan D, C sama D ini tidak dapat dimulai hingga A dan B selesai. Jadi A dan B ini harus selesai dulu baru bisa untuk melanjutkan ke kegiatan berikutnya, teman-teman. Kalau di activity on arrow, teman-teman bisa melihat seperti ini dia penggambarannya. Kemudian di sini C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Dan D tidak dapat dimulai sebelum B selesai ya, yang ini ya. Kegiatan dummy ditujukan pada activity on row. Kemarin yang sudah saya sampaikan ya, bagi teman-teman yang tidak masuk, saya coba bahas lagi. Di sini teman-teman gambarnya seperti ini. C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Nih, A sama B ini nih harus kelar kan. Terus ada panah nih, kegiatan nih, ya kan. Kemudian D tidak dapat dimulai sebelum B ini selesai nih. Oke, masuk akal ini kan. Tapi teman-teman bisa melihat di sini, C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Tuh, ini ada tanda panah semacam, ini tanda panah dummy namanya, gitu. Oke, ini kalau ditutup seperti ini kan jadi rancu dia kan. Kalau seandainya kita berbicara C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai, kaitannya mana nih? B kok nggak ada tanda panah ke atas gitu kan. Makanya ini dibantu garis titik panah putus-putus seperti ini, teman-teman. Gitu. Kalau yang ini ya kelihatan masuk akal karena di sini langsung ada panah seperti ini. Itu teman-teman. Itu kegiatan dummy ya, atau aktivitas semu, teman-teman. Ini berguna hanya untuk supaya gambar-gambar yang ada di sini tuh lebih masuk akal aja, teman-teman. Gitu. Ketika kita melihat ya, teman-teman ya, kita lihat ya. B dan C tidak dapat dimulai, kita lanjutkan lagi. B dan C tidak dapat dimulai sebelum sebelum A ya, sebelum kegiatan A selesai ya, teman-teman ya. B dan C tidak dapat dimulai sebelum A ini selesai nih, teman-teman. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Nih teman-teman. Kegiatan dummy ditunjukkan pada activity on arrow atau ADM. Nih di sini teman-teman seperti ini. Kalau ini masuk di akal kan. Cuma kalau kita berbicara ini, kalau nggak ada garis, nggak ada panah putus-putusnya atau panah dummy-nya seperti ini kan ngebingungin gitu teman-teman. Jadi kalau di activity on row dia ada garis bantunya, ada panah dummy-nya, row dummy-nya seperti ini teman-teman. Gitu. Jadi jelas. Kalau seandainya saya tutup seperti ini kan, ini nggak jelas. Kaitannya antar kegiatan mana nih? Misalnya B dan C tidak dapat dimulai sebelum B dan C ya. B dan C. B sama C. Kalau yang ini kan nyambung kan, B sama C kan, ada panahnya. Kalau yang ini kalau panahnya saya tutup, nggak jelas kan. Jadi untuk mempermudah kita membuat ini panah dummy-nya yang ini nih, row dummy. Yang di sini teman-teman, nih anak panah putus-putus menyatakan kegiatan semua atau dummy. Sebenarnya nggak kita tuliskan pun nggak apa-apa ya kalau seandainya teman-teman menggunakan teknik PDM. Cuma kalau untuk mau lebih detail teman-teman,
kalau menggunakan activity on a row ya wajib di sini ditambahkan gitu. Oke. Nah, ini terkait dengan Microsoft Project teman-teman ya. Saya bahas dulu sebelum kita ke sini. Nih, sebelum kita ke sini lagi. Nah, ini adalah tabel kegiatan project di mana teman-teman ini akan menjumpai di Microsoft Project atau Project Libre ya. Cuma saya memberikan contoh di Microsoft Project karena memang teman-teman nanti di dunia kerja kebanyakan menggunakan Microsoft Project, teman-teman. Kita lihat ya, kegiatan di sini terserah teman-teman, sesuaikan dengan kegiatan yang nanti teman-teman tangani. Misalnya teman-teman sedang buat aplikasi, teman-teman nanti bisa memplot tuh orang-orang yang nanti akan terlibat di dalamnya. Kemudian dia melakukan aktivitas apa aja. Kita lihat di sini terdapat 5 kegiatan kan? A, B, C, D, dan E. Kemudian ada predecessor. Predecessor itu kan kalau kita Indonesia kan pendahulu ya, atau kegiatan sebelumnya. Kemudian kalau penerus itu kan suksesor ya teman-teman ya. Oke, di sini kegiatan A awal-awal inisiasi nih teman-teman nih kan. Otomatis kan nggak ada kegiatan sebelumnya nih kan. Teman-teman bisa minusin di sini buat kasih tanda strip lah. Kalau di project ya kosongkan aja. Di sini kegiatan A, lama kegiatan itu berdurasi sekitar dua hari lah misalnya, atau 2 minggu di sini teman-teman. Kemudian kegiatan B ini tetap bisa dilakukan meskipun bisa kita lihat di sini ya, nggak ada predecessor yang sama sekali, nggak ada syarat khusus, ya ini bisa kita kerjakan langsung gitu selama 2 pekan misalnya, atau 2 hari misalnya, atau 2 pekan sih kebanyakan ya, atau 2 hari teman-teman ya. Kemudian di sini C udah mulai ada syaratnya di sini nih teman-teman. Syaratnya adalah ketika kita ingin melakukan aktivitas C di sini, teman-teman harus menyelesaikan dulu kegiatan A, yaitu ini. Ini predecessor atau kegiatan pendahulu yang memang kegiatan itu tuh ada impact-nya ke kegiatan yang lain atau aktivitas yang lain teman-teman di sini. Oke, berapa hari sih? Dia 3 hari, 3 hari atau 3 pekan misalnya di sini. Oke. Terus kemudian di sini ada kegiatan D. Dan kegiatan D ini memiliki syarat bahwa kegiatan D ini bisa dimulai kalau apa nih? A dan B kenapa? Oke. Lama kegiatan ceritanya di sini diberikan waktu 3 hari. Kemudian E di sini kegiatan urutan kelima ya di sini ya. Ini syaratnya harus menyelesaikan kegiatan atau aktivitas B ini, teman-teman. Oke, di sini kita berikan 4 hari mungkin, atau 4 hari ya kalau yang ini ya. 4 minggu mungkin. Nah, untuk penggambarannya kalau kita berbicara network diagramnya, ini di Microsoft Project teman-teman udah ada. Teman-teman bikin gencatnya itu sudah muncul nanti di menu pilihan kiri atas itu ya. Teman-teman tinggal dipilih aja nanti di sana network diagramnya teman-teman. Cuma saat ini kan teman-teman nggak boleh seperti ya kita harus tahu konsep dasarnya itu seperti apa, karena teman-teman kan kuliah seperti biasa ya kan, kuliah itu harus selalu berkaitan dengan teori supaya teman-teman tuh bisa memiliki sistem berpikir gitu, bisa menganalisa gitu. Manualnya tuh harus tahu dulu gitu teman-teman. Oke. Nah, misalnya disuruh gambarin gitu kan, diagram networknya gitu kan. Nah, kita coba hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Kegiatan A di sini teman-teman, kegiatan A. Oke, yang ini ya. Oke. Ini peristiwa nih, peristiwa, event teman-teman. Nih, teman-teman ya, menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa atau event. Jadi teman-teman yang dinamakan kegiatan tuh yang ini nih. Nih, misalnya tabrakan gitu ya, motor sama mobil ya, teman-teman ya. Ini nih kejadiannya nih. Ini kejadiannya atau eventnya. Misalnya tabrakan motor sama mobil kan, di sini kan. Ini kan sebelum ada peristiwa itu ada aktivitasnya gitu teman-teman ya. Misalnya
motor melaju dengan kencang atau ngebut lah gitu teman-teman. Yang ini nih, jangan sampai salah ngebacanya teman-teman. Ini hasilnya gitu. Oke, yang bulatan-bulatan ini. Sekarang kita coba lihat di sini. Ini peristiwa yang pertama ya di sini teman-teman. Satu ya kan depannya kan. Terus kemudian di sini ada jalur atau panah sini kegiatan di sini. Saya nggak bahas eventnya dulu, kegiatannya dulu aja. Di sini ada kegiatan atau aktivitas A di sini, teman-teman. Sebanyak berapa hari di sini? Yaitu 2 hari misalnya. Saya coba hari aja ya di sini ya, hari. 2 hari di sini, teman-teman. Oke. Terus kemudian yang B di sini, kegiatan B di sini, lama kegiatan berapa? 2 hari. Nih sini. Yang ini ya, yang garis ini nih. Ini eventnya, hasilnya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kegiatan ini kan akan menghasilkan sebuah event kan? Nih, di sini. Oke. Terus kemudian C di sini bisa kita lihat ini C ke sini nih teman-teman. C ini teman-teman bisa ngelakuin kalau seandainya A ini udah selesai. Gitu. Oke. Jadi dari sini. Nih. Yang ini. Oke. Selama 3 hari misalnya. Kemudian berikutnya yang ini, D di sini. Syaratnya harus ada 2, yaitu A sama B selesai. D yang ini teman-teman. Syaratnya ada 2, yaitu A sama B selesai. Nah ini dia menggunakan arrow panah semu ya di sini ya, arrow dummy ya di sini ya, teman-teman di sini nih. Oke, supaya ngebantu teman-teman untuk memahami gambar yang ada di sini. Gitu. Selama berapa hari? 4 hari di sini. Kemudian yang E itu setelah B selesai syaratnya. E di sini setelah B selesai. Ini nggak perlu kita menggunakan panah dummy ya, teman-teman ya. Dia langsung aja. Gitu, teman-teman. Oke, berikutnya kita ke ADM, teman-teman ya. Arrow diagram method. Ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, diketahui proyek dengan kegiatan seperti pada tabel, buatlah gencatnya. Gencatnya bikin aja di Microsoft Project, teman-teman. Yang akan kita bahas di sini adalah network diagramnya. Kemudian menentukan lintasan kritis, berapa waktu tersingkat untuk melaksanakan proyek. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang teman-teman akan punya. Ini sampai A, B, C, D, E, F, 6 kegiatan, teman-teman. Dengan durasi di sini teman-teman bisa lihat 3, kemudian 10, 6, 8, 7, sama 5. Syaratnya, teman-teman bisa lihat, A dan B itu predecessornya nggak perlu kita kasih. Biasanya di awal itu ya, tahap inisiasi itu nggak ada pekerjaan yang sebelumnya. Nih, teman-teman. Kemudian C, syaratnya itu 6 harus selesai. Kemudian D, syaratnya itu aktivitas atau kegiatan B harus selesai. Kemudian E di sini, dia ada 2 nih syaratnya, yaitu C sama D. Itu harus selesai. Dan F syaratnya cuma ini ya, D aja ya di sini ya. D harus selesai. Durasinya selama 5 hari di sini, teman-teman. Gencatnya ini nggak perlu saya bahas yang ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba buat arrow diagram metodenya di sini, teman-teman. Kita coba. Peristiwa atau aktivitas yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Terus kemudian ini kegiatannya atau task. Yang pertama A. Itu kita berikan waktu selama misalnya 3 hari di sini. Benar gak kita lihat? Nah, dia benar. Syaratnya dia nggak ada, predecessornya masih kita kosongkan saja. Kemudian berikutnya, yang ini, yang B, yang ini, yang panah ini teman-teman, jangan buletan ini tapi yang panah ini. B 10 hari katanya. Oke, benar dan tidak ada predecessornya. Oke. Nah, sekarang yang 6 yang C ini ya, teman-teman ya. Kegiatan C ini harus kita bisa melaksanakannya, bisa mulainya kalau seandainya A sudah selesai, aktivitas A sudah selesai. Selama kita berikan waktu 6 hari ya. Kita lihat. Ini, yang ini teman-teman. Tas atau kegiatan C ini bisa dimulai kalau A ini teman-teman udah selesaikan. A ini kan ngasilin peristiwa ya atau event kan.
Nih, oke. Masuk diakal, nyambung lah. Terus kita lanjutkan lagi yang ini D di sini. D ini syaratnya kegiatan atau di sini task B itu harus sudah selesai. Kita berikan waktu misalnya 8 hari. Kita lihat. D yang ini kalau aktivitas atau kegiatan B ini sudah selesai. Nah, ini 8 kan. Oke. Masuk di akal, ini garisnya ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. E. E ini dia memiliki predesesor atau aktivitas sebelumnya itu dengan syarat aktivitas C sama D harus selesai. E ya. C sama D sudah selesai. E kan 7 hari misalnya. C sama D syaratnya. E itu ada di sini gitu. Kalau kita berbicara C, masuk di akal ya kan di sini kan. C nyambung gitu kan. Namun bagaimana kalau seandainya kita berbicara yang ini, yang D. D itu dia di bawah. Nih kan. Nih. Kalau teman-teman di sini, Pak, ini gimana cara ke atasnya bisa nyambung ke sini gitu. Teman-teman gunakan panah putus-putus di sini. Nih teman-teman. Gitu di sini, terus dia akan bertemu kan dengan ini. Nah, C sama D. Kemudian F di sini itu bisa dimulai kalau D sudah selesai. Nah, nih. Oke, teman-teman, yang ini kalau ini udah selesai. Kita berlanjut ke ini ya untuk membahas yang ini, yang kemarin. Baru kita lanjutkan ke pembahasan pertemuan 12. Durasi kegiatan ya. Ini kalau saya ngapalin teman-teman ya, early start, early finish, late start, late finish. Kalau early start itu kapan kegiatan ketika kalian mengerjakan suatu project dan kalian itu mengerjakan nggak harus nunggu ya. Semakin kalian cepat mengerjakan sebuah aktivitas, kalian akan lebih cepat selesainya gitu. Kalau late finish ini batas paling akhir kalian bisa mengerjakan suatu aktivitas. Misalnya kayak gini deh. Kalian ke kampus itu misalnya jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi itu tank. Pintu saya kunci gitu. Kalian nggak bisa masuk gitu kan. Dan kalian ke kampus itu dibutuhkan waktu selama 2 jam misalnya. Kalau seandainya kalian masuk jam 10, masuk ke kampusnya itu kalian dari rumah jam 9, otomatis apa? Telat kan? Ya, itu teman-teman, proyeknya molor gitu. Pada dasarnya konsep ini nih kalian sudah melakukan mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari gitu teman-teman. Hanya memang narasinya atau bahasanya agak jelimet gitu. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah, supaya nggak telat, kalian untuk melakukan aktivitas batas akhirnya itu kan kalian bisa spare waktu. Misalnya masuk jam 10, kita ke kampusnya itu membutuhkan waktu 2 jam, kalian mungkin bisa berangkat jam 8 misalnya. Jam 8 itu kan mepet banget ya kan. Kalau mau ada float, kalian mau ngopi dulu, mau ke kantin dulu, itu di spare waktu supaya kita ngedapetin slack atau float itu teman-teman. Buffer time-nya itu teman-teman. Misalnya berangkat jam 7, 7, 8, 9, sisa 1 jam. Nah, di sana itu sisa waktu itu teman-teman. Analoginya ya, perumpamaannya kalian bisa ngopi dulu, makan dulu itu kan. Kalau di pekerjaan kalian bisa mengalokasikan orang-orang yang memang memiliki waktu longgar yang banyak itu untuk dialokasikan ke tas kegiatan-kegiatan yang memang masih belum selesai. Itu teman-teman. Oke. Ini rumusnya ya. Saya kemarin sudah saya gambarkan kan. Ini teman-teman, early start time waktu terawal kegiatan dapat dimulai, early finish waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan, late start batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai, late finish batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Terkadang seperti ini, contoh lagi teman-teman ya. Ketika kalian ingin melakukan presentasi, misalnya tadi teman-teman ingin melakukan presentasi, teman-teman udah siap nih. Teman-teman ada 3 orang. Teman-teman ini sebagai pimpinannya gitu kan, atau ketua kelompok. Yang satu bawa file di flash disk ya teman-teman ya. Kemudian yang satu lagi teman-teman dia bawa laptop teman-teman. Teman-teman ketuanya nih. Teman-teman udah sampai di tempat nih untuk melakukan presentasi. Teman-teman laptopnya sudah ada, tapi teman-teman belum bisa mulai. Karena apa? Karena satu teman kalian filenya itu masih dalam perjalanan misalnya. Nah itu. Jadi aktivitas
untuk ini konsep ini nih, pokoknya semua kegiatan itu dia harus selesai dulu gitu. Meskipun kita harus nungguin dia gitu. Yang paling akhir ya atau yang paling panjang aktivitasnya. Nanti kita berbicara critical path teman-teman atau jalur kritis. Itu. Nah, itu teman-teman sebagai seorang project manager ya mengira-ngira gitu harus bisa memproyeksikan ke depannya gitu. Oke, ketentuannya seperti ini. Early start ditambah durasi ini untuk earliest finish ya. Late start ini late finish dikurang durasi. Rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Ini nama kegiatan, ini durasinya. Oke, kita mulai lagi. Kemarin sudah saya bahas, ini saya coba oke. Ini ya, teman-teman ya. Ini ada late start, kemudian ada late finish, kemudian ada early finish, early start. Kemudian ini kegiatannya kan, tasknya ya, atau kegiatan, atau task. Kemudian ini waktunya nih, apa D ya. Nah ini teman-teman. Di sini teman-teman kita coba lihat yang ini, precedence diagram PDM ya di sini teman-teman ya. Tinjauan berbagai lintasan. Di sini ada beberapa kegiatan ya di sini ya, jalurnya kita lihat ACE di sini. ACE di total aja untuk jumlah durasinya di sini sekitar ada 16 kan. Terus kemudian ada BDE di sini. Ini total 25, BDF di sini 23. Lintasan kritis BDE, lintasan terlama. Proyek paling cepat selesai dalam 25 minggu, teman-teman. Ketika teman-teman menjadi seorang project manager, cari dulu nih yang ini, lintasan terlama. Ini teman-teman harus coba prioritaskan karena kita memerlukan concern atau memberikan perhatian khusus lah. Kita memberikan treatment khusus gitu untuk ke ini gitu. Memang kegiatan ini apa sih kok lama banget gitu. Oke, kita coba mulai ya. Yang atas dulu teman-teman ya. Kayak kemarin ya, yang atas dulu ya. Yang atas dulu jangan yang bawah. Yang atas. Yang atas. Aliran jaringan adalah dari kiri kanan. Ini kaitannya ini, teman-teman. Forward pass di sini, teman-teman. Dimulai dari start initial event menuju finish terminal event untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan. Waktu tercepat terjadinya kegiatan atau early start dan saat paling cepat dimulainya suatu peristiwa. Kalau mundur itu backward, ini nanti kita bahas ntar dulu. Kita bahas yang ini dulu, forward pass. Semakin kalian cepat mengerjakan sesuatu, maka akan semakin cepat pula selesainya. Simpelnya seperti itu. Oke, nah kita mulai ya. Di sini teman-teman, kan nggak ada aktivitas sebelumnya kan? Yang pertama kegiatan A ini, syaratnya kan nggak ada. Misalnya tahap awal nih, tahap inisiasi dengan stakeholder misalnya. Nah, tahap pengenalan ini kan di awal kan nggak ada nih, 0 nih teman-teman. Early start-nya, predecessor-nya kan nggak ada. Ini teman-teman 0. Terus kemudian di sini kegiatan A ini berapa hari gitu kan. Yaitu durasi 3. Nih, 3 kan. Nah, di sini 3. Tuh, kita masukin ya 3. Nah, di sini 3. Oke. Terus di sini teman-teman bisa lihat ini syaratnya apa? Ini dia. Early start untuk mendapatkan ini, early finish, itu kan syaratnya itu. Earliest finish EF sama dengan ini ES ditambah durasi. Tuh teman-teman. Oke. Syarat satu lagi ntar deh belakangan. Nih teman-teman. Syaratnya ini ya. Early start ditambah durasi. Tuh. Hasilnya 3 di sini. Early start ke sini ya. Tuh, ke sini. Ini kan ditambah.
ES ditambah D-nya berapa? 3. Hasilnya di sini masukin 3. Seperti itu teman-teman. Oke. Berlanjut lagi nih untuk kegiatan yang ini ya. Yang B juga boleh sih. Yang B dulu deh, Pak. Yang B dulu deh, misalnya. Nih. B ini dia nggak memiliki ketergantungan atau predecessor atau kegiatan mendahulu ya. Kita berikan 0 di sini. Kemudian durasi lama kegiatannya itu misalnya 10 hari misalnya. Kita lihat di sini. Ini 0. Oke. Lama kegiatan 10 hari. Ini tambah 10 hasilnya. 0 ditambah 10 hasilnya 10 di sini teman-teman. Sekarang kita ke C. C itu di sini teman-teman bisa lihat. C ini ada syarat nih bahwa kegiatan predesesornya atau A itu dia harus kita selesaikan dulu gitu. Dan durasinya itu 6 untuk kegiatan C, 6 hari misalnya. Kita lihat di sini. Nih, ini kan kegiatan nih ke sini, thread gitu kan. Ini 3 didapatkan dari mana? 3 itu kan didapatkan dari mana nih? Dari A yang ini teman-teman. Nih. Oke, ini nyambung di sini gitu ya. Ini kan 3. Masih lanjut gitu. Kan dia ketergantungan. Ini kan 3 kan di sini kan 3 nih. Tuh. 9 didapatkan dari sini. 9 nih. ES ditambah D. Tuh, di sini. 6 tambah 3 9. 9 di sini. Nih, teman-teman. Seperti itu. Oke, sekarang kita yang D. Yang ini D syaratnya B harus sudah selesai dan durasinya 8. Kita lihat, benar gak? D di sini syaratnya B harus selesai. B ini paling cepat banget ya selesainya ya nih ya. Dia 10 ya kan. Dia ke sini bawa nilai kan masih dependensi ketergantungan gitu kan. Nah, 10 ke sini kan, 10 nih. 10 ditambah D, ini 10 ditambah D. Jadi ya 18. Gitu teman-teman. Oke, nyambung kan? Yang ribet di sini. Kita lihat. Nih. E di sini teman-teman. Dia syaratnya ada 2, C sama D. Ya harus C sama D seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya teman-teman mau presentasi, teman-teman 3 orang nih, teman-teman sebagai ketuanya udah siap, terus kemudian yang bawa laptop sudah siap, tapi yang bawa file nih dia masih di jalan gitu kan. Teman-teman kan nggak bisa mulai gitu kan. Dan syarat untuk kalau kita berbicara ini teman-teman network diagram atau kita berbicara di project itu kan harus selesai semua gitu teman-teman. Di sini C sama D nih gitu. Kita lihat ya C sama D. C sama D. Nih. E bisa kita mulai kalau C sama D teman-teman udah kelarin. Nih, C sama D. Baik. E di sini ada nilai 18 gitu. Sedangkan C itu 9, teman-teman. Nih. Oke. Kenapa ini dia 18 gitu kan? Kalau ini masuk di akal, teman-teman, yang ini. D 18 kan? Ini kan kesini 18 gitu kan. Oke. Mohon maaf, ini kesini 8. Ini 9, ini 18 gitu. Nah, teman-teman jangan menggunakan nilainya yang paling kecil, tapi gunakan nilainya yang paling besar atau yang paling lama kita tungguin dia gitu. Nih, teman-teman nih. Jadi, pada saat di kegiatan E itu jangan gunakan 9, tapi gunakan ini. Yang lama yang 18 ke sini. Tuh, di sini. 18 ditambah 7 di sini. Lama kegiatan E itu kan dia 5. 7 di sini kan. Jadi 18 ditambah 7 adalah 25 di sini teman-teman. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara ngitung, ini kan udah pas ya kan, teman-teman. Kita berbicara nih. Let's finish ya. Kegiatan yang kita boleh apa tadi? Lupa saya. Waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat keterlambatan proyek selesai. Artinya kita ada batas waktu gitu. Batas waktu kita kapan sih kegiatan itu bisa kita mulai? Kita memiliki batas waktu minimal ya. Kapan kita bisa
melakukannya gitu teman-teman ya. Nih mundur kalau yang ini teman-teman hitungannya. Kita coba ya yang ini ya. Let's start sama dengan rumusnya LF dikurang let's start ya. LF let's finish dikurang D. Nah dia dikurang dia teman-teman. Oke. Nah, kita lihat yang ini teman-teman. LF let's finish itu di sini, let's finish nih. 25 ya. Saya contoh yang ini ya, yang paling akhir ya. 25 misalnya. Ini 25. Nih teman-teman. Oke. 25 dikurang. Nah ini let's finish dikurang. Nih teman-teman. Dikurang durasinya itu 7 misalnya di sini. Ini ke sini. Dikurang nih. Tuh teman-teman. Oke. Baru hasilnya kita taruh di sini. Let's start-nya kan. 25 dikurang 3 sama dengan 18. Nah, di sini. Oke. Nah, ini dia. 18 gitu. Pun halnya demikian yang ini. 18 dikurang 6. Ini kan. Ini kan dia let's finish-nya ya, teman-teman ya. Dikurang durasinya 6. Totalnya untuk LS-nya, let's start-nya itu 12. Seterusnya seperti itu. Yang bawah juga sama. Untuk membuktikannya 25 dikurang 5 di sini 20. 20 dikurang 20 ya kan teman-teman di sini. Terus kemudian di sini 18 dikurang 8 10. Itu. Begitu caranya teman-teman. Oke. Ini pembuatan network diagram teman-teman ya. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 12 ya. Masih di network diagram teman-teman, lanjutannya. Kenapa saya terangkan ini? Karena supaya teman-teman nyambung nanti. Gitu. Ketentuan network planning, sebelum suatu kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahulunya itu harus selesai dilakukan. Gambar anak panah hanya menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan dan panjang anak panah serta letaknya tidak menunjukkan letak pekerjaan. Note, lingkaran yang menunjukkan kejadian diberi nomor yang tidak sama. Dua buah kejadian, nama dapat dihubungkan oleh suatu kegiatan anak panah. Tadi yang saya sampaikan, kalau yang bulat ini kan peristiwa teman-teman ya, atau event ya, yang ini ya, ini event. Teman-teman tuh lihat yang panahnya, ini tas teman-teman nih, atau kegiatan. Gitu. Oke. Network hanya dimulai dari suatu kegiatan awal, initial event yang sebelumnya tidak ada pekerjaan yang mendahulunya. Di samping itu network diakhiri oleh suatu kejadian akhir atau terminal akhir. Masih sama teman-teman ya, kegiatan. Artinya kalian sudah tahu cara membaca ini. Ini adalah kegiatan, terus kemudian predecesornya ada atau enggaknya, atau syarat. Di mana kita bisa mulai kegiatan itu ketika syarat di sini teman-teman sudah terpenuhi gitu. Misalnya seorang kemarin apa contohnya itu QA atau quality assurance atau quality tester, seorang tester itu bisa mulai mentes pekerjaannya kalau aplikasinya itu udah jadi gitu kan teman-teman kan. Itu teman-teman. Oke, pembentukan diagram jaringan kerja atau network diagram. Saya kira ini teman-teman sudah bisa membacanya gitu. A, 2, terus kemudian B, 3, kemudian E ini syaratnya C sama D ya. Di sini teman-teman. Oke. Yang ini adalah peristiwanya, eventnya, event, atau peristiwa, atau kejadian. Yang ini kegiatan. Oke. Oke, ini nggak saya lanjutkan ya. Ini saya kira berulang aja. Metode ini digunakan untuk penaksiran secara estimasi waktu tunggal atau single time estimate. Umumnya digunakan penaksiran berdasarkan waktu pelaksanaan kerja yang pernah dilakukan. Di sini. Ruang sebelah kiri, note, itu menandakan nomor referensi ya, atau nomor peristiwa atau kejadian di sini teman-teman yang ini.
Kalau di Microsoft Project itu ID di sebelah kiri, teman-teman. Kemudian di ruang kanan atas, saat kejadian paling awal, ini di Indonesia ini ya, teman-teman ya. Atau kalau kita ada istilahnya lagi gitu, namanya earliest event time, EET. Sama dengan, sebenarnya sama sih dengan ini. Kalau ini kan earliest start gitu ya, teman-teman ya. Earliest event time. Kemudian yang ruang kanan bawah saat kejadian paling lambat ya, atau saat kejadian paling akhir, SPL. Kalau di Indonesiain di sini last event time atau LET di sini. Dalam critical path method atau CPM dikenal dengan earliest event time atau ini ya, ET ini ya, dan last event time. Kalau kita berbicara CPM, total float, free float, dan float interference. Earliest event time atau EET adalah peristiwa paling awal atau waktu tercepat dari event. Di sini teman-teman. Oke, EET. Kalau kita berbicara tadi ya, PDM yang tadi itu atau AON tadi itu teman-teman ini mirip, sebenarnya mirip. Last event time di sini peristiwa paling akhir, waktu paling lambat dari event. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Ini earliest event time, last event time. I ini menandakan kejadiannya, gitu. Ya, kejadiannya di sini. Oke, ini kegiatan, terus kemudian diikuti dengan durasi. Sekali lagi teman-teman jangan lihat buletan yang ini beda nih. Jangan sampai salah. Oke, ini hasil dari si aktivitas itu ya. Atau kegiatan itu akan menghasilkan ini. Teman-teman lihat yang ininya nih, panahnya. IJ di sini bisa kita lihat nomor peristiwa, N itu nama kegiatan, kemudian notasi D itu waktu kegiatan. SPAI saat paling awal pada peristiwa apa nih? Contohnya misalnya nanti teman-teman di sini apa sedang yang tadi saya sampaikan, teman-teman sedang mendevelop aplikasi gitu, timnya kan teman-teman atur tuh di sana untuk aktivitasnya atau tas-tasnya. Ya. Oke. Kemudian di sini ada SPAJ saat paling awal pada peristiwa J gitu ya, teman-teman ya. Ini yang ini. SPL saat paling lambat pada peristiwa I. Ini teman-teman. Ini yang J ya, pada peristiwa J yang ini. Oke. SCM saat paling cepat mulainya kegiatan. SCM yang ini. Ini yang ini nih teman-teman nih. Nih yang ini. SCM. Kemudian SCS saat paling cepat selesainya kegiatan. Yang ini. Kemudian saat paling lambat mulainya kegiatan. Ini SLM. Kemudian saat paling lambat selesainya kegiatan. Yang ini. Nah, untuk rumusnya sama di sini teman-teman. Kalau kita berbicara earliest start ya atau start paling awal, itu kita pasti jumlah dengan ditambahkan dengan durasi kegiatannya. Kalau kita berbicara earliest finish last start ini teman-teman, kita bisa gunakan tanda minus, dikurangi durasinya teman-teman. Itu. Earliest event time, perhitungan maju untuk menghitung earliest event time. Di sini rumusnya ya teman-teman ya. Itu kita tambahkan D atau durasinya. Earliest event time ditambah D maksimal atau saat peristiwa awal di sini ditambahin tambah durasinya gitu atau max kurung buka SPA ditambah D. Prosedur untuk menghitung EET atau earliest event time di sini teman-teman atau SPA, tentukan nomor peristiwa dari kiri kanan. Ini sama persis sebenarnya dengan ini gitu. Mulai dari peristiwa nomor berturut-turut sampai nomor maksimal. Posisi awal nilai SPA misalnya 0 karena kita tahu bahwa predesesornya kalau di awal itu kan nggak ada. Pada setiap wah habis kedip-kedip. Nah, pada setiap posisi
Pada setiap posisi SPAJ sama dengan maksimal nih ya, SPA saat peristiwa paling awal di sini ditambah D, artinya nilai yang paling tertinggi dari SPAJ saat paling awal selesai kegiatan pada peristiwa J. Oke. Nah, ini teman-teman perhitungan nilai. Ini sama persis dengan yang ini sebenarnya, teman-teman. Yang ini adalah peristiwa ya. Peristiwa yang pertama di sini. Dia memiliki ID 1 ya kan. Kemudian 2, 3, 4 sama 5. Ini kaitannya dengan yang ini ya. Nih teman-teman, saya nggak menjelaskan ini sudah, kalian sudah paham. Kita lanjut ke sini. Mohon maaf, salah yang ini. Ini ya, A, B, C, D, E. 2, 3, 4, 2, 3. Oke. Nah ini teman-teman, sama hanya bentuknya aja. Kalau ini kan bentuknya kotak, ini dia bulat ya, teman-teman. Di sini bisa kita lihat task atau kegiatan A itu kita bisa mulai kapanpun karena dia nggak ada predecesornya ya kan, 0 dia ya kan di sini. Dia memiliki durasi 2 hari misalnya di sini teman-teman. Oke. Terus kemudian kalau kita berbicara B di sini, aktivitas B itu bisa kita mulai kapanpun karena kan predecesornya dia nggak ada, gitu kan. Nah di sini dia memiliki durasi waktu 3 di sini. 3, 0 ditambah 3 sama dengan 3. Ini 2 teman-teman. Oke. Sama persis. Terus kemudian C ini dia memiliki durasi itu sekitar 4 hari, di mana syarat dari C itu kan kegiatan A harus sudah selesai teman-teman ya. Atau iya, kegiatan A harus sudah selesai yang memiliki nilainya itu adalah 2 di sini kan. Yang ini kan. Kan 0 ditambah 2, 2. Ini 2, teman-teman. 2 ditambah 4 ke sini, terus hasilnya ini 6. Gitu. Oke. Kemudian sebentar saya mundur dulu. Saya mau lihat dulu soalnya. Mohon maaf, salah. Oke, yang ini ya teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Oke, kita yang E nanti ya, C sama D. Masih saya lanjutkan di sini ya. Ini kegiatan D bisa kita mulai kalau kegiatan B sudah kita selesaikan. Kegiatan D itu waktunya adalah 2 hari misalnya atau 2 pekan di sini. Terus menghasilkan nilai 5 didapatkan dari kegiatan B yang sebelumnya itu 3 ditambah 2, 5 di sana teman-teman di sini. Nah, di sini 5, terus di sini kan 6. Teman-teman bisa melihat di sini pada peristiwa 4 ada 2 nilai di sini kan. Ada 6 sama 5 gitu. Maka diambil yang paling tinggi nilainya. Jadi yang paling lama kerjanya atau teman kita tuh yang tadi dia bawa file itu kan belum sampai, itu kita tungguin. Kalau enggak teman-teman nggak bisa lanjut gitu. Nah, terus kita gunain yang mana nih? Kalau posisinya syaratnya misalnya E itu kan syaratnya C sama D kan harus sudah selesai kan. Cuma kita pakai yang mana nih? Teman-teman gunakan yang paling lama, yaitu gunakan yang 6. Yang ini teman-teman. Nih, di sini. Gitu. Tinggal kita coba tambahkan 6 tambah 3 9 teman-teman. Gitu. Caranya seperti itu. Perhitungan waktu mundur menghitung last event. Kalau ini mundur backward pass ya teman-teman ya. Prosedur perhitungan ini last event time teman-teman saat paling lambat atau SPL ya. Peristiwa terakhir sama dengan saat paling awal. Peristiwa akhir maksimal. Pada setiap posisi I, SPLI sama dengan min SPL. Intinya kalau backward itu teman-teman kurangin dia sama harinya gitu. Artinya dicari nilai yang paling rendah dari saat
paling lambat mulai kegiatan pada peristiwa I atau SLM-nya, teman-teman. Pada posisi awal SPL 1 sama dengan 0. Oke. Nih, kalau kita berbicara backward pass itu tinggal dikurangin aja. Di sini. Yang ini, teman-teman. Ini 3 dikurang 9 dikurang 3 nih. Ke sini. Kalau tadi kan dari kiri ke kanan kan. Kalau ini mundur. Gitu. 9 dikurang 3. Hasilnya adalah 6. Nah, seperti itu. Pada peristiwa 1 ada 2 nilai 0 dan 1, maka diambil yang paling rendah nilainya yaitu 0. Jadi kebalikannya. Kalau yang tadi itu diambil nilai yang paling panjang, kalau ini yang paling lama maksudnya yang paling banyak, kalau ini yang paling kecil, teman-teman. Yang ini ya. Oke. Ini teman-teman, ini kayaknya nggak usah deh. Buatlah diagram float ya. Nah, kita bahas sekarang adalah float. Nih dia, float dan lintasan kritis, teman-teman. Oke, atau critical path. Float adalah sejumlah waktu pada suatu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan dan pemanfaatan sumber daya seoptimal mungkin dari jadwal suatu proyek. Intinya adalah float itu ketika teman-teman memiliki waktu sisa gitu atau buffer time ya. Dimana nanti teman-teman dari waktu sisa itu daripada kita memiliki resource ya, daripada mereka itu nggak melakukan kegiatan apapun, teman-teman bisa mengalokasikan, membantu untuk orang-orang yang memang load pekerjaannya itu numpuk gitu, teman-teman. Jadi nanti ada kalanya tuh pekerjaan numpuk di satu tempat, jangan dibikin stacking di sana tuh numpuk, di sana ngumpul ya, teman-teman ya. Jadi jangan dibuat seperti itu. Gitu. Dalam CPM terdapat beberapa jenis float yang dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan proyek yang sedang berjalan ataupun dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya proyek diantaranya. Jadi float ini nih ya teman-teman benar-benar ya pekerjaan kalau bisa dibikin ada floatnya gitu. Kalau enggak nanti teman-teman semuanya tuh critical path semua tuh enggak ada floatnya sama sekali gitu. Dan akhirnya kalian akan cenderung untuk molor nanti gitu. Oke. Yang pertama itu ada total float, kemudian ada free float dan independent float ya. Atau ambang total, ambang bebas, ambang mandiri. Definisi jalur dan kegiatan kritis. Jalur kritis ditandai oleh beberapa keadaan sebagai berikut. Waktu mulai paling awal dan akhir harus sama. Sebentar lagi teman-teman. Atau di sini ya, rumusnya earlier start sama dengan earlier start. Waktu selesai paling awal dan akhir harus sama. Earliest finish sama dengan earliest finish. Kurun waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai paling akhir dengan waktu paling awal. Earliest finish, LF dikurang earliest start sama dengan di sini ya, durasi kegiatan. Apabila hanya sebagian dari kegiatan bersifat kritis, kegiatan tersebut secara utuh dianggap kritis gitu. Jadi kalau nanti teman-teman nggak ada float atau nggak ada jedanya sama sekali itu nanti bukan mepet ya, itu udah ya kritis, artinya mau tidak mau teman-teman harus menyelesaikan kerjaan ya di tanggal itu gitu teman-teman. Gunanya kita nyari jalur kritis itu tuh supaya kita ada kegiatan ini ada floatnya nggak sih, ada jedanya nggak sih gitu, untuk kita bisa istirahat gitu. Maksud saya bisa mengalokasikan ke aktivitas yang lain gitu maksud saya. Oke. Bukan ya boleh lah istirahat, cuma alangkah lebih baiknya kita coba alokasikan supaya pekerjaan itu nggak dikerjakan oleh satu orang aja gitu, kita sebar secara merata. Menetapkan jalur kritis. Lintasan kritis adalah lintasan sepanjang diagram jaringan kerja yang punya waktu terpanjang atau di durasi proyek kita itu ya teman-teman ya. Atau lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai float atau waktu jeda teman-teman. Untuk menentukan lintasan kritis dari jaringan kerja dapat dilakukan dengan dua cara ya lain, yaitu lintasan kritis adalah lintasan yang melalui kegiatan-kegiatan yang punya jumlah durasi terbesar dengan menghitung kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai total float. Kemudian peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu atau saat paling awal sama dengan saat paling akhir. Kegiatan kritis adalah kegiatan yang sensitif terhadap keterlambatan. Sehingga apabila sebuah kegiatan kritis terlambat 1 hari saja, maka umur proyek akan mengalami keterlambatan 1 hari. Nih. Suatu kegiatan dikatakan sebagai kegiatan
kritis bila kegiatan tersebut terletak antara dua peristiwa kritis. Oke, kegiatan tersebut terletak di antara dua peristiwa kritis, teman-teman. Oke, jadi peristiwa itu kan yang buletan not tadi itu, teman-teman. Jadi di antara di sana tuh panahnya itu nanti di antara mereka. Oke, nanti saya coba kasih lihat. Namun antara dua peristiwa kritis belum tentu terdapat kegiatan kritis. Namun di antara dua peristiwa kritis belum tentu terdapat kegiatan kritis. Antara dua peristiwa kritis terdapat kegiatan kritis bila ini ya, untuk rumusnya SPAI dikurang L sama dengan SPAJ atau SPAI ditambah L sama dengan SPLJ. Lintasan kritis. Lintasan kritis adalah lintasan yang terdiri dari kegiatan kritis, peristiwa kritis, dan dummy jika ada. Lintasan kritis ini dimulai dari peristiwa awal network diagram sampai dengan akhir network diagram berbentuk lintasan. Tujuannya mengetahui lintasan kritis adalah untuk mengetahui pengaruh keterlambatan pelaksanaan proyek sehingga saat dapat ditentukan tingkat prioritas kebijaksanaan proyek. Berdasarkan prosedur dan rumus untuk menghitung umur proyek dan lintasan kritis, maka dapat ditentukan bahwa umur lintasan kritis sama dengan umur proyek. Iya jelas karena itu kan yang paling panjang ya. Lintasan kritis adalah lintasan yang paling lama umur pelaksanaannya dari semua lintasan yang ada. Oke, ini teman-teman. Di sini teman-teman yang buletan ini namanya apa teman-teman? Nih, simpul ini namanya apa not ini? Namanya apa? Yang buletan ini kejadian, event, peristiwa atau kegiatan? Yang ini. Yang buletan. Kok kegiatan? Ini apa? Ini peristiwa, event teman-teman. Yang ini event nih. Dari tadi. Yang panah ini namanya apa nih? Panah. Hah? Kegiatan. Oke. Yang panah ini kegiatan. Kegiatan memiliki durasi. Gitu. Yang bulat atau not simbol ini peristiwa, kejadian. Itu kan. Tadi yang tadi saya sampaikan. Kejadian misalnya kecelakaan motor sama mobil. Ini kan outputnya, keluarannya gitu kan. Motor sama mobil ini kok bisa sampai ada kejadian kayak gitu nih? Kenapa gitu kan? Ya pasti misalnya salah satu dari itu kan ngebut atau enggak konsen gitu kan. Ini di sini ada aktivitas itu yang menyebabkan adanya kecelakaan itu teman-teman. Itu ya. Oke. Kebayang kan? Nih, baru peristiwa 1 2, 4, dan 5 adalah peristiwa kritis karena memiliki slack-nya itu 0 di sini teman-teman. Oke, di sini slack-nya 0 lah di sini. Oke, kegiatan A di sini, kegiatan A, kemudian C, kemudian E di sini adalah kegiatan kritis karena diapit dua peristiwa kritis. Nih teman-teman nih. Nih. Dengan ini, itu teman-teman. Iya kan, dari sini kan dua peristiwa kritis, gitu. Peristiwa 1, 2, 4, dan 5 dan kegiatan A, C, E itu berada di jalur kritis, teman-teman. Jadi jangan sampai salah, gitu. Oke, teman-teman. Finish, selesai. Ini nanti aja deh. Ini sebenarnya udah dijawab gitu. Hanya kalian bisa nggak menginterpretasikannya, menarasikannya, mendeskripsikannya, mengkalimatkan kata-kata gambar ini gitu teman-teman. Gitu. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini teman-teman.